Hari ini yang kami hormati, tepuk tangan buat Sagar Evata dengan sebuah tampilan berjudul Legenda Rawa Pening. Asal-usul Rawa Pening. Cerita dari Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, sebuah provinsi yang beribu kota di Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian tenggara. Di Semarang, terdapat sebuah danau yang bernama Rawa Pening. Danau yang kaya akan ikan ini memiliki kisah asal-usulnya yang masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Pada zaman dahulu kala, ada seorang anak kecil yang hidup sebatang kara di sebuah desa terpencil. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal. Anak kecil itu sudah tidak memiliki keluarga hingga harus hidup sendirian. Anak kecil itu bukan anak pada umumnya. Yang Maha Kuasa memberikan kelebihan kepada anak kecil tersebut. Iya, anak kecil itu ternyata memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit. Setiap hari, rumah anak itu didatangi oleh warga yang meminta pertolongan. Tetapi, selalu saja ada yang dengki dengan kelebihan dan kebaikan orang lain. Hari itu, seorang nenek sihir melihat dengan penuh kedengkian rumah anak kecil yang ramai dengan orang. Malam harinya, nenek sihir itu mengetuk pintu rumah anak kecil itu. "Maaf, Nek, ada yang bisa saya bantu?" "Hei bocah, gara-gara kamu, sekarang tidak ada lagi yang datang berobat padaku. Maka, terimalah hukuman dariku." Si nenek sihir yang jahat itu mengarahkan tongkatnya ke arah anak kecil itu. Tiba-tiba saja, tubuh anak kecil itu memiliki luka yang membusuk dan baunya sangat menyengat. "Nah, rasakan sekarang tubuhmu bau busuk. Orang-orang tidak akan mau lagi dekat denganmu." Keesokan harinya, beberapa warga desa datang dan terkejut melihat kondisi anak kecil itu. "Hei, apa yang terjadi denganmu? Kenapa tubuhmu menjadi seperti itu?" Anak kecil itu menjelaskan asal-usul tubuhnya bisa penuh luka dan berbau busuk. Malam harinya, ketika sedang tidur, anak kecil itu bermimpi mendengar sebuah suara. "Pergilah dari desa ini dan carilah seorang perempuan tua. Dia yang akan menyembuhkan penyakitmu." Pagi-pagi sekali, anak kecil sudah berangkat meninggalkan rumah dan desanya. Dia menempuh perjalanan menyusuri hutan hingga berhari-hari lamanya. Hingga akhirnya, anak kecil itu kehabisan bekal. Dia pun menuju ke sebuah rumah penduduk desa. "Maaf, Pak. Berilah saya sedikit air dan makanan." Anak kecil bau busuk. Pergi kau dari sini sekarang juga. Cepat pergi. Begitulah, anak kecil itu selalu diusir setiap datang ke rumah penduduk. Bukannya kasihan, mereka justru merasa jijik melihat keadaan anak kecil itu. Anak kecil yang kehausan dan kelaparan itu melihat sebuah pesta di kampung. Ketika datang ke pesta tersebut, orang-orang langsung mengusirnya. Setelah kembali mengalami pengusiran, anak kecil itu kembali melanjutkan perjalanan. Di tepian desa, dia melihat sebuah rumah gubuk tua. Dia pun menghampiri gubuk tersebut. "Maaf, Nek, bolehkah saya meminta seteguk air saja?" "Nah, semalam aku bermimpi kalau aku harus memberi minum dan makanan ke seorang anak kecil yang tubuhnya penuh luka. Sepertinya anak kecil itu kamu. Duduklah, aku akan mengambilkan makanan dan minuman." Anak kecil itu makan dengan lahapnya. Selesai makan, tiba-tiba saja tubuh anak itu sembuh seperti sedia kala. "Nah, lihatlah, luka dan bau busuk di tubuhmu semuanya sudah hilang." "Nek, aku juga pernah bermimpi mendengar suara agar menemukan seorang nenek. Sepertinya
Neneklah yang dimaksud suara dalam mimpiku itu. Mungkin sudah menjadi takdir Tuhan. Semua yang terjadi ini tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Nek, kenapa penduduk kampung ini sangat sombong dan suka menghardik anak yatim sepertiku? Nah, penduduk di sini memang hampir semuanya sombong. Mereka akan mengusir warga yang kurang mampu. Dahulu rumah nenek ada di tengah desa sana. Karena disuruh pergi, akhirnya nenek membuat gubuk tua di pinggiran desa sini. Nek, nanti malam bersiaplah menaiki lesung. Akan ada air banjir besar di sini. Tapi, mana mungkin bisa ada banjir. Sekarang, aku akan kembali ke desa sana. Malam pun tiba. Pesta yang diadakan penduduk kampung itu berlangsung sangat meriah. Anak kecil itu datang dan memanggil para penduduk kampung. Hei anak kecil, cepat pergi dari sini. Atau kami tidak segan bersikap kasar padamu. Kalian pasti tidak mengenaliku. Aku adalah anak yang tubuhnya penuh luka. Ah, sudah, tidak usah banyak bicara. Kamu tetap saja anak gembel. Cepat pergi dari sini. Kamu mengganggu pesta penduduk sini. Anak kecil itu segera menancapkan lidi ke tanah. Aku akan segera pergi dari sini jika kalian mampu mencabut lidi ini. Para penduduk itu bergantian berusaha keras mencabut lidi tersebut. Sungguh aneh, tidak satu pun yang mampu mencabut lidi itu. Orang yang berhati jahat tidak akan mampu mencabut lidi ini. Dengan mudah, anak kecil mencabut lidi yang menancap di tanah. Tidak butuh waktu lama, desa tersebut tenggelam dan menjadi sebuah danau. Tiba-tiba saja, nenek sihir datang. Hei bocah, jangan kamu kira aku akan berhenti menyihirmu meskipun desa ini sudah kau jadikan danau. Dasar kamu penyihir jahat. Kali ini aku akan melawanmu. Jangan bermimpi bisa melawanku. Hanya seekor naga yang mampu membunuhku. Seekor naga, tunggulah di sini. Aku akan berubah menjadi naga. Hei bocah, jangan lari kamu. Seekor naga besar pun muncul dari dalam danau. Nenek sihir sungguh ketakutan. Hei nenek sihir, sungguh sia-sia hidupmu. Hanya kamu gunakan untuk berbuat jahat. Sekarang, terimalah hukumanmu. Tolong, aku terbakar. Tolong, panas. Nenek sihir itu pun mati disembur naga penjelmaan anak kecil itu. Setelah si nenek sihir mati, naga pun kembali menyelam ke dalam air. Sementara itu, nenek tua yang menolong anak kecil itu selamat dari banjir yang menerjang desanya. Dia berhasil menaiki lesungnya dan sampai di pinggir danau. Desa yang telah berubah menjadi danau itu kemudian dikenal dengan nama Rawa Pening. Danau Rawa Pening ini sekarang menjadi salah satu tujuan wisata di Semarang.